should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risha Fitri Slamet dengan NIM 2022-31070 dan ini teman saya. Pada Rektor mengambil 2022-31045. Ajeng Mustikaloga dengan NIM 2022-31043 dan saya Martina Ularashadi dengan NIM 2022-31061. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan teknologi di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan zaman prasejarah pada masa teknologi. Zaman prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Yang kedua, itu zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentannya waktunya cukup lama, termasuk zaman-zaman Nabi, peradaban kuno dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Yang ketiga, zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi benih. Pada masa ini banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Yang keempat, teknologi era revolusi industri. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan pada produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Yang kelima, perkembangan teknologi abad ke-20 sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial, contohnya mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah ban, bahan bakar, dan mesin. Tetapi sekarang kita bisa lihat, mobil bukan hanya sebagai alat transportasi dengan segala fitur canggih di dalamnya. Mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Salah satu lagi contoh teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tapi hanya untuk memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Manusia tetap bisa belanja tanpa koneksi internet, tapi dengan adanya sistem belanja online, manusia seakan dimanjakan. Selanjutnya, tren pengguna teknologi dari tahun 2018 hingga 2022 datanya sebagai berikut. Pada tahun 2018 itu ada sekitar 100. Pada 2019 itu 150 meningkat. Pada 2020 itu meningkat 170-an. Pada tahun 2021 meningkat lagi sekitar 200-an dan pada tahun 2022 itu sekitar 210. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama, generasi ini dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946
menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Ini adalah ciri-ciri. Yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Kedua, menggunakan konsep storage program. Ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Selanjutnya, generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ciri-ciri kapasitas memori utama cukup besar. Kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kelima, proses operasinya lebih cepat. Dan yang terakhir keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Lalu, pada generasi ketiga, teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FAX-nya. Komputer ini membawa pengembangan sistem operasi yang berpengaruh atau Unix. Dengan komputer mini ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Komponen yang dipakai adalah EV atau Integrated Circuit. Lalu ada proses operasinya jauh lebih cepat dan kapasitas memori komputer yang jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga pengguna listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, lalu dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input dan outputnya mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, lalu dan dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Lalu ada generasi keempat. Generasi ini dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan yang mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Pada generasi keempat dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu pertama LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. 2. Dapat menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Lalu contohnya ada komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Lalu, ada personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Lalu selanjutnya, ada generasi kelima.
Generasi kelima ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Diciptakan pertama kali pada tahun itu, peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan sangat tajam. Komputer generasi kelima ini adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian dapat mengenalnya dengan sebutan artificial integration. Ciri-cirinya dari generasi kelima yaitu komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Lalu ada kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI, Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, dan Jepang adalah salah satu negara yang mempelopori komputer generasi kelima ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana komputer menjadi salah satu teknologi yang berkembang di masa depan. Salah satunya, yang pertama, komputer di masa depan akan lebih berpusat pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan itu merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia bahkan lebih baik. Yang kedua, komputer di masa depan menggunakan komponen ULSI atau Ultra Large Scale Integration dan VLSI, yaitu Very Large Scale Integration, di mana LSI Large Scale Integration ini dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip, sedangkan VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, sama dengan LSI. Yang ketiga ada komputer masa depan menggunakan konsep programless komputer atau komputer tanpa program. Pada komputer generasi ke-6 ini, hal ini berdampak pada semakin mandirinya suatu komputer karena dapat berjalan tanpa campur tangan dari seorang programmer. Yang keempat, beberapa ilmuwan meyakini komputer masa depan menggunakan konsep biochip dari sari makanan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia di luar. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi komputer di masa depan. Semoga bisa dipelajari dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.